Halo Sobat Matematika, perkenalkan saya Mailan Triana Pidi, mahasiswa pendidikan Matematika Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik transformasi geometri, yaitu translasi. Sebelum kita mempelajari tentang translasi, kita perlu mengingat tentang kedudukan titik pada bidang kartesius. Nah, apakah kalian masih mengingat bentuk dari bidang kartesius? Seperti ini. Nah, selain bentuk bidang kartesius, apakah kalian masih mengingat koordinat suatu titik pada bidang kartesius? Baik, perhatikan titik A. Titik A, jaraknya 3 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Sehingga koordinat titik A adalah 3,4. Ditulis absis koma ordinat atau nilai pada sumbu X, nilai pada sumbu Y. Nah, melalui pembelajaran kali ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pengertian translasi serta sifat-sifatnya, dan kalian mampu menentukan hasil dari translasi. Perhatikan video ini. Anak ini namanya Kriston. Ia sedang bermain mobil-mobilan. Ia lalu menjalankan mobil-mobilan tersebut. Mari perhatikan perpindahan mobil tersebut. Awalnya, mobil tersebut ada pada tangan Kriston. Lalu, Kriston menjalankannya sehingga mobil tersebut kini berhenti pada posisi yang baru. Dalam matematika, kita dapat menyebut perpindahan tersebut sebagai translasi atau pergeseran. Apa itu translasi atau pergeseran? Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik dari suatu posisi ke posisi yang baru sepanjang ruas garis dan arah tertentu. Kita lihat kembali perpindahan mobil-mobilan Kriston. Nah, coba perhatikan arah perpindahan semua komponen mobil-mobilan tersebut. Semua komponen mobil-mobilan tersebut berpindah ke arah yang sama, bukan? Selain arah perpindahan semua komponen mobil-mobilan, apakah bentuk dan ukuran dari mobil tersebut berubah setelah berpindah? Ternyata tidak. Oleh karena itu, kita dapat menguraikan sifat-sifat translasi sebagai berikut. Yang pertama, semua titik pada objek dipindahkan atau digeser ke arah yang sama. Yang kedua, objek tidak mengalami perubahan bentuk atau perubahan ukuran setelah dipindahkan. Kita telah mengetahui sifat-sifat translasi. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan hasil translasi suatu objek? Baik, kita akan membahasnya dalam dua bagian. Yang pertama yaitu translasi titik, dan yang kedua adalah translasi garis atau translasi kurva. Yang pertama, kita akan membahas tentang translasi titik. Pada suatu bidang kartesius, terdapat titik A yang berkoordinat X, Y. Titik A akan dipindahkan sejauh A, sejajar sumbu X, dan sejauh B, sejajar sumbu Y, sehingga titik A akan dipindahkan ke titik yang baru, yaitu A aksen, dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Proses perpindahan A ke A aksen disebut translasi TAB. A menunjukkan besar perpindahan terhadap sumbu X, dan B menunjukkan besar perpindahan terhadap sumbu Y. Atau kita dapat sederhanakan dengan titik A, X, Y ditranslasikan oleh TAB, maka X ditambah dengan A dan Y ditambah dengan B, sehingga A aksen sama dengan X tambah A, Y tambah B. Nah, untuk lebih memahami, mari kita coba selesaikan soal berikut. Sebuah segitiga dengan koordinat masing-masing sudut adalah A, 1,1, B, 2,3, dan C, 3,-1
ditranslasikan oleh T52. Tentukan koordinat masing-masing sudut setelah translasi. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ingat kembali, jika titik X, Y ditranslasikan oleh T52, maka hasil translasinya adalah X tambah 5, Y tambah 2. Sehingga untuk titik A 1,1 ditranslasikan oleh T52 menghasilkan titik A aksen 1 ditambah 5, 1 ditambah 2 sama dengan A aksen 6,3. Nah, untuk titik B 2,3 ditranslasikan oleh T52 menghasilkan titik B aksen 2 tambah 5, 3 tambah 2 sehingga hasilnya B aksen 7,5. Untuk titik C 3,-1 ditranslasikan oleh T52 menghasilkan titik C aksen 3 tambah 5, -1 tambah 2 yang hasilnya C aksen 8,1. Sehingga koordinat titik sudut hasil translasi yaitu A aksen 6,3, B aksen 7,5, dan C aksen 8,1. Mari kita lihat proses translasi pada bidang kartesius. Nah, kita punya segitiga ABC, A 1,1, B 2,3, dan C 3,-1. Segitiga ini akan ditranslasikan oleh T52. Titik C ditranslasikan sejauh 5 arah sumbu X dan sejauh 2 arah sumbu Y. Begitu juga dengan titik A dan titik B. Sehingga segitiga ini ditranslasikan menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan masing-masing titik sudut A aksen 6,3, B aksen 7,5, dan C aksen 8,1. Nah, kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan hasil translasi dari titik. Sekarang, bagaimana kita menentukan hasil translasi dari garis atau kurva jika diketahui hanya persamaannya? Mari kita lihat. Nah, biasanya bentuk umum persamaan garis adalah AX tambah BY sama dengan C. Akan ditranslasikan oleh TAB. Kita misalkan X, Y ada pada garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, titik X, Y akan kita translasikan dengan TAB sehingga menghasilkan X tambah A, Y tambah B atau sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, X aksen tersebut sama dengan X tambah A sehingga X sama dengan X aksen kurang A. Kita sebut ini dengan persamaan 1. Y aksen sama dengan Y tambah B sehingga Y sama dengan Y aksen kurang B. Kita sebut ini dengan persamaan 2. Untuk menentukan hasil translasi garis AX tambah BY sama dengan C, maka kita substitusikan persamaan 1 dan persamaan 2 tadi ke persamaan garis AX tambah BY sama dengan C, sehingga setelah disubstitusikan hasilnya yaitu A X aksen kurang A tambah B Y aksen kurang B sama dengan C. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa translasi adalah perpindahan atau pergeseran objek dari suatu posisi ke posisi yang baru dengan arah yang sama tanpa mengubah bentuk dan ukuran objek. Dan hasil translasi dari setiap titik X, Y pada objek ditranslasikan oleh TAB, maka menghasilkan titik X tambah A, Y tambah B. Mudah bukan? Nah, sampai sini pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat ya dalam belajar.